Jika tadi saya sudah memperkenalkan nama teman-teman kelompok saya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian job design. Suatu pekerjaan sebelumnya harus dirancang atau dilakukan desain pekerjaan. Hal ini untuk memberikan efek positif bagi peningkatan produktivitas kerja serta tidak kalah pentingnya yaitu efektivitas dan efisiensi baik pada pola kerja maupun dari segi pembiayaan tenaga kerja. Job jabatan atau pekerjaan adalah sekumpulan tugas-tugas yang dilakukan seorang karyawan atau pegawai untuk dapat menghasilkan suatu output yang dapat berupa produk maupun jasa. Pengertian dari desain pekerjaan sendiri ini adalah merupakan fungsi penetapan bergantung langsung kegiatan kerja seorang karyawan secara organisasional atau proses penetapan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan. Hak untuk mengatur pekerjaan tersebut dari tanggung jawab dari suatu paket pekerjaan. Job design merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia. Yulia Pertiwi 2016 menguraikan beberapa definisi job design atau desain pekerjaan menurut para ahli diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Herjanto 2001 menjelaskan bahwa desain pekerjaan adalah desain tugas dan cara pelaksanaan tugas atau kegiatan yang mencakup siapa yang mengerjakan tugas, bagaimana tugas itu dilaksanakan, di mana tugas itu dikerjakan, dan hasil apa yang diharapkan. Lalu yang kedua, Sulipan 2000 menambahkan desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan kerja seseorang atau sekelompok karyawan secara organisasional. Dan yang terakhir, menurut Winningsi 2009, desain pekerjaan adalah sebuah pendekatan yang menentukan tugas-tugas yang terkandung dalam suatu pekerjaan bagi seseorang atau sekelompok karyawan dalam suatu organisasi. Materi selanjutnya adalah tentang unsur-unsur job design. Nah, yang pertama ada unsur-unsur organisasi. Karyawan yang melakukan pekerjaan secara kontinu menyebabkan karyawan terspesialisasi yang selanjutnya dapat memperoleh output lebih tinggi. Unsur organisasi terdiri dari yang pertama, pendekatan mekanik berupaya mengidentifikasi setiap tugas dalam satu pekerjaan guna meminimumkan waktu dan tenaga. Hasil pengumuman identifikasi tugas akan menentukan spesialisasi. Lalu yang kedua, aliran kerja dipengaruhi oleh sifat komedi yang dihasilkan oleh suatu organisasi atau perusahaan guna menentukan urutan dan keseimbangan pekerjaan. Yang terakhir ada praktek kerja, yaitu pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan. Ini bisa berdasar kebiasaan yang berlaku dalam perusahaan, perjanjian atau kontrak serikat kerja karyawan. Lalu di sini ada unsur-unsur perilaku, yaitu unsur perilaku perlu diperhitungkan dalam pendesain pekerjaan. Unsur perilaku tersebut terdiri dari yang pertama, otonomi bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Bawahan diberi wewenang untuk mengambil keputusan atas pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, variasi merupakan pemberkayaan pekerjaan yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan atas pekerjaan yang rutin, sehingga masalah kekurangan dapat diminimalisirkan. Yang ketiga, identitas tugas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Maka pekerjaan harus diidentifikasikan sehingga kontribusinya terlihat yang selanjutnya dapat akan menimbulkan kepuasan. Lalu yang terakhir ada umpan balik diharapkan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan mempunyai umpan balik atas pelaksanaan pekerjaan yang baik sehingga akan memotivasi pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari job design. Desain pekerjaan mutlak dimiliki oleh setiap perusahaan atau instansi karena dalam desain pekerjaan yang dilakukan adalah merakit sejumlah tugas menjadi sebuah pekerjaan. Agar pekerjaan yang dilakukan menjadi terarah dan jelas, desain pekerjaan ini harus memiliki tujuan. Yang pertama ada efisiensi operasional, produktivitas dan kualitas pelayanan menjadi optimal. Yang kedua ada fleksibilitas dan kemampuan melaksanakan proses kerja secara horizontal dan hierarki. Yang ketiga ada minat, tantangan dan prestasi menjadi optimal. Yang keempat, tanggung jawab tim ditetapkan sedemikian rupa sehingga bias meningkatkan kerjasama dan efektivitas tim. Dan yang terakhir ada integritas kebutuhan individu karyawan dengan kebutuhan organisasi. Desain pekerjaan ini merupakan faktor penting dalam manajemen karena selain berhubungan dengan produktivitas, juga menyangkut dengan kerjaan yang akan melaksanakan kegiatan perusahaan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan. Yang pertama ada individu. Individu ini memiliki perbedaan sikap, sifat, karakter, pandangan, persepsi, sosial budaya, norma yang berbeda untuk setiap individunya dalam organisasi yang sama. Peran individu dalam organisasi sama pentingnya dengan pekerjaan hingga SDM menjadi fokus perhatian para manajer. Yang kedua ada teknologi yang digunakan.
Teknologi ini berdampak pada desain pekerjaan, jenis pekerjaan, alat yang digunakan, tata letak, dan teknik untuk menghasilkan output merupakan kendala yang menghambat kelancaran pekerjaan. Atau terakhir, ada biaya atau anggaran. Anggaran merupakan variabel yang krusial di tiap organisasi atau perusahaan. Karena manajemen harus berpijak dari sisi ekonomis organisasi, sumber daya yang representatif harus direncanakan sebagai awal keberhasilan organisasi. Selanjutnya ada pendekatan psikologis untuk job design. Pendekatan psikologis untuk job design ditandai dengan korelasi antara asumsi efektivitas dan efisiensi kepuasan dengan pekerjaan yang sedang dilakukan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan job enlargement. Job enlargement adalah rencana untuk membuat pekerjaan lebih besar atau lebih luas dengan menambah jumlah tugas pekerjaan di setiap orang. Biasanya tugas-tugas ini tuh berada di sekitar tingkat keterampilan atau kesulitan yang sama dengan tugas aslinya. Nah, job enlargement ini pun mempunyai manfaat. Yang pertama ada monoton berkurang. Ketertarikan pekerjaan mungkin muncul pada awalnya, orang cepat atau lambat mengeluh bosan dan monoton. Job pembesaran jika direncanakan dengan hati-hati dapat mengurangi kebosanan dan membuatnya lebih memuaskan dan memenuhi untuk karyawan. Yang kedua ada peningkatan fleksibilitas kerja, yaitu ada tambahan jumlah tugas individu melakukan, ada peningkatan melaksanakan tugas-tugas yang cukup banyak namun sangat mirip dalam aspek tertentu. Yang terakhir atau ketiga ada melatih keahlian yang dibutuhkan. Namun di samping manfaat tentu aja pasti ada kelemahan atau kekurangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kekurangan job enlargement. Yang pertama tertentu. Yang terakhir atau ketiga ada melatih keahlian yang dibutuhkan. Namun di samping manfaat tentu aja pasti ada kelemahan atau kekurangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kekurangan job enlargement. Yang pertama ada penambahan beban kerja. Karena job enlargement meningkatkan kerja karyawan, namun tidak setiap perusahaan memberikan insentif dan gaji tambahan untuk kerja ekstra. Oleh karena itu, upaya individu mungkin tetap tidak dianggap. Yang kedua, ada meningkatkan frustasi karyawan. Karena dalam banyak kasus, karyawan mengalami frustasi karena meningkatnya beban kerja, tetapi tidak mengakibatkan gajinya meningkat. Yang ketiga, ada masalah dengan anggota serikat. Banyak anggota serikat yang salah paham bahwa perluasan pekerjaan adalah bentuk eksploitasi pekerja dan merasa keberatan dengan hal tersebut. Nah, di sini mungkin saya akan memberi sedikit contoh tentang job enlargement. Biasanya job enlargement ini digunakan di berbagai perusahaan. Sasarannya adalah karyawan yang bekerja di perusahaan. Job enlargement ini dilakukan saat para karyawan mengalami kejenuhan dengan pekerjaannya. Pelaksanaan job enlargement ini dilakukan dengan cara menambah beban kerja yang variatif terhadap karyawan. Nah, di sini saya akan memberi sedikit contoh tentang penempatan job enlargement di rumah sakit. Di rumah sakit mitra keluarga, seorang perawat dalam sehari hanya mengerjakan tugas mengecek infus dan mengambil sampel darah pasien. Setelah diterapkan job enlargement, perawat tersebut dalam sehari harus mengerjakan 4 pekerjaan sekaligus, yaitu mengecek infus, mengambil sampel darah pasien, mengantarkan makanan pada pasien, dan memberikan penyuluhan pada keluarga pasien mengenai cara merawat anggota keluarganya yang sedang sakit tersebut. Lalu yang kedua ada job enrichment. Job enrichment hampir sama dengan job enlargement. Hanya bedanya jika job enlargement ini menambah dalam kuantitas, maka job enrichment menambah pekerjaan dalam hal kualitas atau kompleksitas. Contohnya, seorang teknisi yang biasanya menangani mesin, kemudian ditugaskan untuk menangani mesin baru yang lebih kompleks. Job enlargement ini bekerja pada asumsi bahwa makna dari pekerjaan itu tergantung pada jumlah dan tugas yang dilakukan terhadap pekerjaan secara keseluruhan. Sebaliknya, job arrangement menganggap bukan dari jumlah tugas, melainkan kualitas dari tugasnya. Dalam penerapan yang praktis, job arrangement ini biasanya berarti memberikan orang tanggung jawab lebih dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Di sini ada tujuan dari job arrangement. Yang pertama ada membuat pekerjaan menjadi berarti dan bermakna, menyenangkan dan memuaskan, memberikan lebih banyak otonomi dalam merencanakan dan mengontrol pekerjaannya, memberikan pekerjaan lebih banyak tanggung jawab, dan memberikan kesempatan-kesempatan kepada pekerja untuk meraih penghargaan, pengakuan, peningkatan atau kemajuan, dan pengembangan, sehingga para pekerja ini lebih termotivasi untuk bekerja lebih giat lagi.
Pendekatan dalam desain job. Yang pertama, pendekatan mekanistik yang dikemukakan oleh F.W. Taylor, yang mana dalam pemikirannya pekerjaan para pekerja telah diatur oleh manajemen sedetail-detailnya seperti detail tugas yang akan pekerja selesaikan. Nah, ada kekurangan dan keuntungan pendekatan mekanisme ini. Di dalam keuntungan pendekatan mekanisme terdapat meningkatkan produktivitas organisasi. Yang kedua, pekerjaan menjadi ahli dalam suatu bidang dalam waktu yang cepat karena bimbingan dari manajemen. Yang ketiga, adanya peningkatan penghasilan. Nah, di dalam kelemahan pendekatan mekanistik ini, yang pertama ada pekerja menjadi cepat bosan, adanya jurang pemisah antara manajemen dengan pekerja yang dapat memicu konflik, dan juga ada pengulangan pekerjaan. Yang keempat, interaksi sosial yang kurang, dan juga yang kelima, tidak bisa kreasi terhadap pekerjaannya karena semua telah diatur oleh manajemen. Ada pendekatan kemanusiaan. Pendekatan kemanusiaan menyadari bahwa perlu adanya desain pekerjaan yang menarik dan memiliki kegunaan untuk dirinya nantinya. Hasberg pun melakukan riset untuk menemukan apa yang diperlukan hingga akhirnya dia menemukan job increment atau penambahan kualitas pekerja dengan meningkatkan kompleksitas pekerjaannya. Nah, dalam itu ada keuntungan dan kelemahan. Yang pertama, keuntungan pendekatan kemanusiaan. Adanya motivasi berupa penghargaan tanggung jawab dan peningkatan dalam diri. Yang kedua, kondisi tempat kerja yang aman, bersih, dan sehat. Yang ketiga, adanya interaksi sosial. Nah, kelemahan pendekatan kemanusiaan ini ada memotivasi para pekerja membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak terlalu efisien karena juga harus memikirkan aspek kemanusiaan. Yang ketiga, mengesampingkan produktivitas, yang mana produktivitas tidak dipentingkan pada awal dilakukannya pendekatan. Yang ketiga, ada pendekatan karakteristik pekerjaan yang digagas oleh Heckman dan Oldham yang berpendapat bahwa pekerja akan bekerja keras bila didukung dengan penghargaan terhadap apa yang mereka kerjakan ataupun pekerjaan dapat membuat mereka puas. Sesuai dengan pendekatan ini, ada 5 dimensi yang terdapat di dalamnya, yaitu yang pertama, kemampuan yang bervariasi, kedua, identifikasi pekerjaan, ketiga, dampak pekerjaan, yang keempat, otonomi, dan juga yang kelima, umpan balik. Nah, di dalamnya ada keuntungan dan kelemahan juga. Yang pertama itu ada keuntungan pendekatan karakteristik pekerjaan. Yang pertama, ada meningkatkan semangat dan motivasi para pekerja. Yang kedua, produktivitas meningkat. Nah, yang kelemahan pendekatan karakteristik pekerjaan, yang pertama itu desain ini tidak bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama atau sampai masalah yang ada telah menjadi normal sehingga ada masalah baru. Yang kedua, kepuasan dalam komitmen meningkatkan dengan tajam tapi akan turun dengan cepat kembali ke arah normal. Analisis pekerjaan adalah proses meneliti maupun mengumpulkan informasi yang ada kaitannya dengan tugas atau tanggung jawab seorang karyawan. Di dalamnya terdapat 2 aktivitas utama yang dilakukan dalam analisis pekerjaan. Yang pertama yaitu mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab, dan yang kedua adalah meneliti secara mendalam mengenai aktivitas tersebut. Nah, adanya analisis pekerjaan memudahkan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi yang berkaitan dengan karyawan dan juga struktur organisasi yang memudahkan organisasi berbagi wewenang dan tanggung jawab sesuai dalam masing-masing bidang kerjanya. Yang tentu saja, jika analisis pekerjaan dan struktur organisasi berjalan optimal, tentu akan meningkatkan kinerja karyawan yang secara langsung dapat mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya pencapaian tujuan organisasi, tentunya organisasi atau perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan seperti kenaikan jabatan pada manajemen karir. Analisis pekerjaan adalah suatu prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan jenis orang yang dipekerjakan. Analisis pekerjaan ini dilakukan oleh organisasi atau perusahaan, khususnya dalam bagian manajemen sumber daya manusia, untuk mengukur dan mengidentifikasi kinerja karyawan dalam usaha mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan dengan efektif. Manfaat dari analisis pekerjaan bagi karyawan, yang pertama, memperkenalkan karyawan baru dengan pekerjaan pada jabatan ditempati, menentukan kebutuhan pelatihan bagi para karyawan, mengembangkan rencana-rencana pengembangan karyawan yang berpotensial, mengevaluasi tantangan lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan individu, dan merencanakan kebutuhan karyawan di waktu yang akan datang. Nah, manfaat dari analisis pekerjaan bagi perusahaan yaitu ada mendapatkan karyawan sesuai dengan keterampilannya, menentukan basis regional bagi struktur organisasi. Yang ketiga, membantu revisi struktur organisasi, memperbaiki alur kerja organisasi atau perusahaan, standar pekerja lebih realistis, memberikan data sebagai fungsi saluran komunikasi, menetapkan garis promosi dalam sebuah departemen dan organisasi, memudahkan proses pembagian pekerjaan sebagai langkah untuk merencanakan kebutuhan sumber daya manusia perusahaan pada masa yang akan datang, mengetahui tantangan kerja yang dapat mempengaruhi kinerja pribadi karyawan, mengetahui apakah pelatihan kerja dibutuhkan atau tidak, meningkatkan standar kerja, memudahkan penentuan gaji karyawan di perusahaan, memudahkan proses pembentukan organisasi perusahaan, membantu manajer SDM untuk mendesain ulang pekerjaan masing-masing karyawan sehingga kesalahan dan masalah dalam bekerja dapat diminimalisir.
Langkah-langkah analisis pekerjaan. 1. Memutuskan bagaimana informasi tersebut akan digunakan. Contoh, mewawancarai karyawan. Untuk menyusun deskripsi pekerjaan atau kuesioner analisis posisi untuk perhitungan kompensasi karyawan. 2. Meninjau informasi latar belakang yang relevan seperti bagan organisasi dan bagan proses. 3. Memilih posisi representatif, yaitu manajer harus memilih posisi jabatan representatif yang harus difokuskan. 4. Menganalisis pekerjaan secara nyata dengan cara penyambutan setiap pemegang jabatan dan menuangkan waktu minimal 15 menit mewawancarai karyawan untuk mendapatkan kesepakatan pada rangkuman dasar dari pekerjaan di jabatan tersebut. 5. Memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut dan dengan menyelidik langsungnya. 6. Mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Tahapan analisis pekerjaan. 1. Menentukan tugas inti. 2. Menentukan hal-hal di luar tugas inti. 3. Persiapan untuk analisis kerja. 4. Mengumpulkan data. 5. Penyortiran data. Faktor pendukung analisis jabatan. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok pegawaian, kebijakan tersebut mempunyai peran sebagai pendekatan normatif sekaligus dijadikan pedoman untuk melaksanakan fungsi pegawaian dalam suatu organisasi atau perusahaan. Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang memberikan kewenangan lebih luas untuk memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya dan usaha, penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan umum. Jadi, kesimpulannya adalah job design adalah suatu alat untuk memotivasi dan memberi tantangan pada karyawan. Pemahaman terkait konsep job design ataupun job redesign sangat diperlukan dalam suatu manajemen informasi kesehatan, di mana salah satu manfaat pemahaman teori job design ini yaitu penerapannya dapat meningkatkan kualitas dan kehidupan pekerjaan, di mana dengan adanya pekerjaan yang berbeda di suatu instansi atau penambahan pekerjaan dari sebelumnya diharapkan akan meningkatkan performa bekerja menjadi lebih baik. Hal itu dikarenakan semakin banyak bidang yang dikuasai dan menambahnya ilmu di bidang lain sehingga dapat memperkaya kualitas performa pekerja. Dengan meningkatnya performa pekerja diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik kepada instansi, perusahaan, atau organisasi.